Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat melimpah. Berkat letaknya yang strategis di perairan timur Pulau Sumatera dan dikelilingi oleh Laut Natuna dan Laut Jawa. Dengan garis pantai yang panjang dan laut yang luas, wilayah ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil hasil laut yang potensial di Indonesia. Keanekaragaman hayati laut yang tinggi menjadikan sektor perikanan dan kelautan sebagai salah satu andalan perekonomian masyarakat pesisir. Hai sahabat UMKM, salam hangat dari pesisir Pulau Bangka. Di pojok UMKM kali ini kita akan melihat lebih dekat perempuan-perempuan hebat yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan UMKM yang ada di Pulau Bangka, khususnya dalam mengolah hasil tangkapan laut. Hari ini kita akan melihat proses pembuatan pangan tradisional dari Pulau Bangka, yaitu yang pertama rusip, fermentasi ikan segar yang kaya akan rasa dan sejarah, dan juga yang kedua kita akan melihat proses pembuatan kemplang ikan, cemilan ringan yang nggak pernah absen di meja-meja masyarakat di Bangka Belitung. Seperti apa keseruan di balik prosesnya? Selengkapnya kita akan telusuri di pojok UMKM kali ini. Yuk ikuti keseruannya. Ibu Farida merupakan salah satu wanita yang berperan aktif dalam memajukan potensi laut di Bangka Belitung dengan membuat kemplang ikan. Kemplang merupakan salah satu camilan khas dari Bangka Belitung yang terkenal di seluruh Indonesia. Biasanya dibuat dari campuran ikan dan tepung tapioka. Kemplang memiliki tekstur yang renyah dan rasa gurih yang khas. Salah satu variasi yang menarik dan mulai digemari banyak orang adalah kemplang ikan sarden goreng. Dengan bahan dasar ikan sarden, kemplang jenis ini menawarkan cita rasa yang lebih kuat dan sedikit berbeda dibanding kemplang ikan tenggiri atau belida. Wah, ini lagi proses pembuatan kemplang ikannya ya. Iya. Cemana ya proses pembuatannya dari awal sampai jadi produk UMKM yang siap jual nih? Ikan tuh pertama kali di siang kan, no? Siang. Dibuang perut kepala tuh dibuang kan. Ah. Terus tuh direbus ikan tuh. Ikannya direbus. Direbus, Oke, langsung oke. digiling. Digiling terus Digiling kayak tadi lah nih. adonan jadi ikan, terus campuran-campuran apa Campur aja? penyedap rasa, garam, Garam, sagu. sagu, oh. Nah, Terus dicampur-campur, campur ikan tuh kan lalu digiling. Ah. Campur sagu, air panas kan. air panas juga. Hmm. Terus kalau misalnya cemni, proses Ah. selanjutnya? Ditim kan. Ditim. Ditim setelah selesai baru dipotong, diiris kan. Oh, jadi langsung kayak jemur. kecil-kecil tuh. Jemur.
Berapa lama biasa ngetim kayak ngejemur? Kira 45 menit lah. 45 menit ngetim ah. Oh. Ngejemur ah? Jemur sehari lah. Kalau Seharian. kalau panas sehari. Tuh. Saya ikut membantu sekaligus mencoba nih buat proses pembuatan kemplang ikan nih. Jahal be. Ya, Jahal. gimana caranya? Yuk. Nih yo. Nih di sagun sini isi Oke. Terus ini isi ikan yo. Lama belum terjun ke dunia UMKM lah, hitungannya. Lah. Terus kalau pemasarannya kemana yuk, Kla? Dari kawan ke kawan lah, misalnya sampai nak mesen kan, sampai nak mesen misalnya aku buat misalnya tuh. Oh, jadi kalau misal ada pesanan Misal baru dibuat. ada kawan-kawan misalkan, ada kawan di Malaysia kan, Oh, di Malaysia. ada kawan-kawan kan, ada minta dibuat kan, laki kan orang Malaysia kan, minta dibikin. Iya. Nah, aku bikin misalnya kali 5 kilo, 6 kilo aku bikin misalnya tuh. Kalau selain itu pemasarannya kemana lagi yuk? Di sini lah siapa yang pesan misalkan. Siapa yang nak mesen? Oh. Kalau untuk pemasaran langsungnya, tidak ada yuk. Dia lah tapi ada orang mesen. Misalnya apa? Ada lah aku kumpul-kumpul kan. Kumpul-kumpul misalnya ada orang datang ke rumah. Misalnya ada 4-5 kilo aku antar misalnya tuh. Wah, ini butuh tenaga ekstra yuk. Oh, sendiri lah. Ya, ikut bantu kalau gitu. Kan? Nah, Sobat UMKM, kita nggak hanya dengar ceritanya, karena yang paling seru itu kita bisa mencoba langsung cara membuat kemplang ikan pangan khas lokal Bangka Belitung ini. Langsung diajarin oleh ahlinya ya tentunya, Yurida Farida di sini. Kita akan membuatnya untuk pemula ini gimana? Yuk, awal mulanya untuk pemula ini saya agak bingung. Langsung nggak ada teknik tertentu ya? Enggak. Nggak ya? Enggak, langsung dipecet-pecet loh. Pencet-pencet. Terus ini. Iya. Dicampur-campur sama tepung-tepung ini ya. Bumbung sama sagu. Oh iya, sama sagu. Bu, biasa kalau sekali bikin itu berapa banyak, Bu? Ikannya kira-kira ada 6 kilo, kadang 8, 7 kilo, ada 5 kilo. 6 kilo sampai 7 kilo. Kalau untuk produknya hasilnya berapa banyak dari ikan 6 kilo dan 7 kilo itu? Dapatlah misalnya ikan 6 kilo, sagu kan 8 kilo, dapatlah 9 kilo dapat dah. Dapat 9 kilo. Nih. Agak sulit juga ternyata ya. Proses ini berapa lama? Yuk, kayak mijit-mijit ini. Mijit-mijit nih. Kalau mijit-mijit nih makin lama kan makin ngembang. Jadi jangan lama-lama justru. Ngembang nak lama-lama sebenarnya. Lama-lama. Wow, prosesnya lumayan ya. Mungkin ini bagian tersulit ya, yuk. Mijit. Lumayan Mijit-mijit. menguras tenaga ya. Kalau gilingnya itu giling sendiri apa gimana? Enggak, ngupah tuh depan tuh. Jadi kita bisa minta tolong sama yang punya mesin ya. Oke. Tapi ini dari tadi saya bener nggak ya? Cara Maksudnya? memijitnya ini bener nggak dari tadi? Bener. Bener ya. Ini sudah cocok dibikin puntung belum? Udah. Udah ya. Wah, ini agak sulit juga ya bikin puntung ini. Sulit. Nanti kalau misalnya sudah dalam bentuk ini ditim, terus pemotongannya itu manual apa pakai mesin? Pakai Mesin ya? Apa ada alatnya tersendiri ya? Ada. Alat potong gitu ya, untuk mempermudah. Oke. Iya, dan setelah menguras tenaga tadi lumayan lama ya kita sama Ibu pijat-pijat adonannya. Jadinya hasilnya seperti puntung kayak pempek ini ya. Terus kita selanjutnya prosesnya ditim. Jadi ditim itu sebelum
masuk ke kompor itu kita oleskan dengan minyak dulu ya. Iya. Minyak terlebih dahulu agar nantinya tidak menempel di wajan ini ya. Nah, sekarang kita ke proses berikutnya yaitu jangan sampai jangan sampai retak ya. Ini proses pengetiman. Ya, penasaran seperti apa hasilnya nanti? Ikuti terus keseruannya di Pojok UMKM. Ya, Bu. Nah, Sobat UMKM, setelah tadi ditim, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi dia berbentuk potongan seperti pempek dan nanti akan kita lanjutkan ke proses berikutnya yaitu pemotongan sehingga bentuknya nanti bisa langsung digoreng tipis-tipis seperti yang kita inginkan untuk kemplang ikan ini ya, Bu. Ya. Nah, ini kita lanjutkan ke proses pemotongannya dengan menggunakan alat yang memang didesain khusus untuk pemotongan dari puntung untuk kemplang ikan ini. Ini pemotongannya gimana? Terus Langsung aja ya, Bu? langsung. Ya. Kayak, Oke. terus Maju. Tebalnya itu Tebalnya, memang udah diatur ya? Iya. Nah, Nah, ya. Jadi dengan menggunakan alat ini, potongan dari kemplang ini akan lebih seragam gitu ya. Tapi habis dari tim tadi didemin dulu ya, Bu? ya. Oke. Dan setelah dijemur tadi kurang lebih kira-kira kalau cuaca mendukung itu 1 hari, tapi kalau misal cuaca tidak mendukung itu bisa sampai 2 hari. Hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, kita bisa lihat ini adalah kepingan-kepingan yang sudah siap digoreng. Sudah siap digoreng, nanti langsung digoreng sama Bu Farida ya, kita bareng. Nanti kalau misalnya setelah selesai digoreng, kita akan santap dengan olahan ikan lainnya. Penasaran seperti apa? Tetap di Pojok UMKM. Yuk, kita langsung. Yuk. Kemplang ikan sarden goreng tidak hanya nikmat disantap sebagai camilan, tetapi juga cocok disajikan sebagai pelengkap hidangan utama. Aroma khas ikan sarden yang gurih dan tekstur renyahnya menjadikan kemplang ini sangat digemari oleh berbagai kalangan. Selain itu, kemplang jenis ini juga berpotensi menjadi produk oleh-oleh unggulan dari Bangka, karena keunikannya dan daya tahan produk yang cukup lama jika dikemas dengan baik. Bagi pelaku UMKM, kemplang ikan sarden goreng menjadi peluang usaha yang menjanjikan di tengah tren kuliner tradisional yang semakin dinikmati. Olahan lain dari hasil laut yang banyak menjadi oleh-oleh berikutnya adalah rusip. Rusip adalah salah satu makanan khas tradisional dari Bangka Belitung yang berbahan dasar ikan kecil seperti ikan teri yang difermentasi dengan garam dan gula merah. Makanan ini memiliki cita rasa asam dan asin yang kuat dengan aroma khas hasil fermentasi yang unik. Ibu Nyimas merupakan salah satu pembuat rusip di Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Masih dari Kabupaten Bangka, Sobat UMKM, kalau tadi kita sudah melihat proses pembuatan kemplang ikan, kali ini kita akan melihat hasil produk UMKM dari olahan laut lainnya, yaitu di sini ada cara membuat rusip. Rusip adalah
sebuah pangan khas dari Bangka Bangka Belitung Belitung. juga dengan ahlinya ini Ibu Ayu. Udah ahli sih. Tapi Yang bisa lebih ahli dibilang lah banyak, Kak. rusipnya ini sudah terkenal ya. Insya Allah, Bu. mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nah di sini ada bahan-bahannya. Yang pertama itu ada Ikan ikan. bilis. Ya, sebagai bahan baku utamanya ya. Kemudian di sini juga ada garam. Kemudian di sini ada gula, Gula merah. gula merah. Betul. Harus dari Bangka juga. Betul. Soalnya kalau daerah lain agak pahit. Iya. Sudah pernah dicoba. Jadi gula Bangka juga ya, gula merah Bangka. Dan di sini mungkin ada pelengkap. Untuk syaratnya ini apalah Beras ya? beras Ya. digongseng. Oke Bayu, boleh kita langsung mulai bagaimana cara pembuatannya? Saya sekaligus ikut prosesnya ya, biar tahu nanti. Ini kan ikannya ada 1 kilo. Takaran Ya. 1 kilo ikan berarti 1 on atau 100 gram gula merah. Oke. Dan garamnya pun disesuaikan juga 100 gram juga atau 1 on. Iya. Nah, setelah Jadi ikan 1 dicuci, banding 1 banding 1. 1 banding 1. Ikan yang kunci Kunci rusip rusip. ini harus nyucinya. Membersihkan. Membersihkan dia harus bersih. Betul. Kuncinya. Ini kita dulu. Dan jenis ikannya ini ikan Harus bilis ikan ya bilis kalau ya, sekarang. Ikan Tapi kalau bilis, misal ikan- diganti juga mungkin bisa ya. Bisa. Ini nanti dulu kita beda, ini udah sudah satu on ya. Iya. Namanya 1 on. 1 on. 1 on karena dililit lagi. 1 on garam. Nah, Selanjutnya Bu. Berarti ini sudah pas ya. Pas. Semua Satu, bahan-bahannya sudah pas untuk 1 kilogram ikan bilisnya. ini kita mulai kacau ya. Betul. Lanjut. Ya, jadi dicampurkan garam ke ikan bilisnya. Kemudian Kita kacau ya. kita kacau, diaduk-aduk. Diaduk-aduk. Kacau ya. Ini garamnya dihabiskan atau masih dihabiskan. ditinggal? Oh, dihabiskan. Dihabiskan. Tapi perlahan-perlahan ya biar Iya. merata. Nah, ini prosesnya lumayan mudah ya, Bu. Iya, Mungkin bisa mudah. dicoba oleh sobat UMKM yang ada di rumah. Bisa kok kalau dicoba. Iya. Lebih enak sendiri, buat sendiri, lebih hemat. Betul. Sekaligus kita tahu juga ya, yang membersihkan ikannya kan kita sendiri gitu kan. Jadi bisa tahu kalau misal kurang bersih nanti dibersihkan lagi gitu ikannya. Mau nyicip? Kan belum. Oke. Tinggal sedikit aja nih. Iya. Kalau bisa sih masak dulu ini. Tapi kalau mau dicampur juga boleh. Boleh ya. Ah, Tergantung. Tapi ini kan keras bener ya. Iya. Mau dikacau dulu ya. Bu Ayu udah berapa lama dan awal mulanya itu bagaimana? Kepikiran untuk mau terjun di dunia UMKM khususnya di pembuatan rusip ini. Waktu itu tahun 2010 ya, anak kecil masih SD. Kan saya ditinggal suami kan, udah ada kegiatan, apalah. Coba-coba buat rusip, kebetulan ada teman kan, punya perahu. Waktu itu dia ada, nah ikan dak, awak, aduh banyak betul, ambillah kata dia. Coba-coba buat rusip, ketagihan rupanya. Oh, jadi awalnya itu nggak sengaja Nggak ya? sengaja sih. Mungkin dari temen yang nawar ikan. Nah, ikan. Iya. Dia kan banyak, dia kan punya perahu di punya. Itulah dia. Jadi kalau jenis ikannya emang harus ikan bilis nggak? Atau Bisa juga ikan lain? lain. Ikan lesi, atau ikan ciu, atau ikan kepiting juga bisa. Oh, ikan kepiting Ikan juga bisa. kepiting, ikan ciu. Ini kayaknya kalau dari bentuknya udah merata ini, Bu. Ini. Selanjutnya, proses Masuk selanjutnya? ke situ, masukin toples. Masukin Nah, toples. ini kan tadi sudah dicampurin ya, Ya, garam, gula kabung, masukin. gula merahnya ya.
Rusip biasanya dikonsumsi sebagai pelengkap lauk, terutama disantap bersama lalapan seperti mentimun, daun singkong, atau terong rebus. Meski tampilannya sederhana, rusip merupakan warisan kuliner yang mencerminkan kekayaan budaya masyarakat pesisir Bangka. Nah Sobat UMKM, kalau tadi kita sudah lihat proses pembuatannya dari mulai kemplang ikan, yang tadi saya sudah ikut prosesnya, dan juga ini yang tadi bareng Bu Ayu ada rusip yang merupakan olahan khas dari Bangka Belitung untuk hasil laut yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saatnya nggak lengkap kalau kita nggak nyantapnya langsung nih, bareng Bu Ayu nanti ditemanin juga. Kita nyantapnya rusip ini harus ada temennya ya Bu Ayu? Nah untuk teman rusipnya ini udah disediain oleh Bu Ayu. Nah kita punya apa aja nih Bu yang bakal kita santap hari ini? Untuk pasangan rusip, kalau udah nyaman ya, kalau udah makan lalapan ya. Lalapan ini ada daun ubi, pucuk ubi, kata-kata orang Bentok. Ini kata orang Bangka lah. Ini apa namanya itu nah? Terong. Terong. Ada timun. Sini ada lalapan lalapan lainnya. timun juga, ada kecipir. Ada Kecipir. tahu, Bisa juga tahu dan tempe bisa ya. juga Mungkin yang nggak suka lalapan bisa Ah. pilih tahu dan tempe. ikan Kemudian kembung, ikan- goreng, atau ya. ikan lain juga boleh. Ikan goreng ya. Dan ini ada lempah gulai, bukan lempah sih. Gulai apa lempah? Kalau Apa Bangka kuning ini. ya mungkin ya. Coba dari warnanya dilengkapi kuning, dengan pakai potongan nanasnya ananas. luar biasa ya. Oke, saya sudah tidak sabar ini, Bu Ayu. Kita langsung coba aja ya. Kenikmatan dan juga rasa yang khas dari rusip Ayu. Nah, Bu Ayu, kalau kita lihat di sini kan untuk kita santap ini rusipnya udah berbeda ya dari saya cara buat tadi ya. Kalau misal di sini ada tambah-tambahan juga ya. Ini ada terdiri dari apa saja? Ada cabai kecil, cabai kecil ya, cabai besar, bawang abang, bawang merah ya, Bawang merah. bukan bawang abang, bawang putih. Oh, bawang putih. Dan untuk penetral rasa asinnya tuh, Asam. ya bukan asam, tapi jeruk kunci. Iya. Nah itu saja. Wah, Boleh cicip ya. luar biasa. Nah, ini bisa ditumis juga atau bisa dimakan mentah. Nah, ini khusus untuk dimakan mentah. Ya, yang ini kita coba langsung mentah, yang didiamkan selama seminggu tadi ya. Ya, Jadi ini langsung tanpa dimasak lagi, langsung bisa disantap. Tinggal ditambah dengan cabai potong, jeruk kunci untuk menambah keasamannya, sama bawang putih ya. Wow. Baiklah, mari kita mulai makan rusip khas Bangka. Sama nasi mungkin bakal lain. Ini Iya, kok, pelengkapnya pelengkap kemplang ini ikan khas ya. Bangka juga nih. Betul. Ini buatan Bu Ida tadi ya. Ya. Kalau orang Bangka, kalau nggak ada ikan lauk, pakai kemplang ini juga boleh makan lebih Makan mantap. rusip. Kita coba kalau gitu ya. Kita coba olahan laut tambah olahan laut lainnya. Gimana? Wah, luar biasa sekali perjalanan kita hari ini Sobat UMKM. Kita bisa melihat secara langsung perempuan-perempuan tangguh yang mengelola kekayaan laut kita menjadi suatu produk yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Dari tadi kita sudah melihat pembuatan kemplang ikan dengan cita rasanya yang gurih. Sekarang kita juga sudah mengikuti proses pembuatan rusip yang memiliki rasa khas tersendiri. Dan tentunya ini bukan lebih sekadar usaha, tapi ini juga bukti nyata bahwa perempuan-perempuan tangguh ini bisa mandiri, bisa berkontribusi nyata untuk meningkatkan produk UMKM yang ada di daerah. Tetap cintai produk lokal. Yuk Bu, kita lanjut makan. The best dah. Best. Kurang mantap.
Bagi masyarakat Bangka, rusip bukan sekadar makanan, tetapi juga bagian dari identitas budaya lokal. Makanan ini sering disajikan dalam acara keluarga atau hajatan sebagai bentuk kebanggaan terhadap kuliner daerah. Saat ini, rusip juga mulai dikemas secara modern agar lebih menarik dan tahan lama, sehingga bisa dijadikan oleh-oleh khas Bangka. Dengan promosi dan inovasi yang tepat, rusip berpotensi menembus pasar kuliner Nusantara dan internasional sebagai produk fermentasi khas Indonesia yang otentik.